Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Haleluya. Berapa banyak yang diberkati sepanjang minggu ini. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Boleh kasih senyum kiri kanan depan belakang. Katakan kamu luar biasa hari ini. Haleluya. Sebab dalam Tuhan kita semua bersaudara dan kita percaya Tuhan Yesus menyertai setiap kita. Mari kita bangkit jadi pemenang yang percaya, katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bersama-sama nyatakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi nyatakan, mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bersama nyatakan, dialah Raja. Dari awal nyatakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengar panggilan Tuhan bagi setiap kita. Katakan kiri kananmu, sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Umat pemenang, lebih dahsyat lagi nyatakan, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, kebesaran-Mu Tuhan kami junjung tinggi Tuhan. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan, dialah Raja, dialah Raja. Kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Mari kita satukan hati, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, betapa kami mengasihi-Mu Tuhan. Hingga pada saat ini Tuhan, kami memasuki pada minggu terakhir daripada bulan ini Tuhan. Engkau teramat baik Tuhan bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, izinkan kami Tuhan untuk menaikkan pujian yang terbaik bagi-Mu Tuhan di saat ini Tuhan. Engkau lawat ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau pakai kami Tuhan. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara.
Ku cinta Kau, Yesus Tuhan, Kau kekasih jiwaku. Ku perlu Kau, Yesus Tuhan, Kaulah nafas hidupku. Bersama-sama nyatakan dari awal. Ku cinta Kau, Yesus Tuhan, Kau kekasih jiwaku. Ku perlu Kau, Yesus Tuhan, Kaulah nafas hidupku. Yesus, 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 Kau yang ku rindu. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Ku cinta Kau, Yesus Tuhan, Kau kekasih jiwaku. Ku perlu Kau, Yesus Tuhan, Kaulah nafas hidupku. Yang wanita saja dari awal nyatakan. Puji. Mari yang pria berdoa. Kami perlu Kau ya Tuhan. Bersama-sama nyatakan Yesus, 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 Kau yang ku rindu. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Namamu Tuhan. Kau Tuhan yang kami rindukan. Yesus, Yesus, Kaulah segala. Dengan segenap hatimu nyatakan, oh Yesus, Yesus, Kau yang biar musik yang memuji Tuhan. Mari angkat syukurmu kepada Tuhan. Oh ya Engkau Tuhan yang memberkati setiap kami ya Tuhan. Engkau Tuhan yang menolong kami ya Tuhan. Engkau Tuhan yang memulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan segera
bagi Tuhan kita. Mari kita agungkan Dia. Dia layak kita sembah pada saat ini, Bapak Ibu Saudara. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Sorak-sorai bagi nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. 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 Tepuk tangan yang lebih luar biasa lagi Bapak Ibu Saudara. Oh ya rada batakara laba ya se rada batakara laba raba 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 batakara laba ya se rada raba 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 ya rada batakara laba ya se rada raba 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 raba. Oh haleluya. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau melewati badai Tuhan. Oh keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Oh ya dada batakara laba ya si dada. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu kami merasakan hadirat-Mu memeluk setiap kami ya Tuhan Yesus. Besar kuasa-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu bagi kami. Tak terbayang kebesaran-Mu ya Tuhan, Engkau nyatakan bagi kami ya Tuhan Yesus. Oh ya dada batakara bara 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 bara. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu di tempat ini ya Tuhan Yesus. Oh kami cinta Engkau Tuhan, sebab kasih-Mu besar bagi kami.
dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari sembah Tuhan. Oh ya rada batakara raba ya si ya rada batakara raba raba ya jadikan kami ciptaan yang baru ya Tuhan. Baharui kami ya Tuhan. Baharui hati kami ya Tuhan. Oh ya rada batakara raba 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 yes. Kuasa-Mu nyata di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau tak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Oh ya rada batakara raba ya rada bala 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 bala. Terpujilah Engkau Tuhan. Ya rada bala 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 bala. Bangkitkan roh setiap kami ya Tuhan. Bangun diri kami ya Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk membangun saudara-saudara kami yang dalam kelemahan kehancuran ya Tuhan. Oh, bangun hai jiwa kami ya Tuhan. Oh, ya da ba da ba da ba da ba da ba da. Ya da ba da ba da ba da ba da. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi Bapak Ibu Saudara. Oh ya da ba ta ka ra ba da ba da ba da ba da ba. Ya da ba da ba. Oh da da ba da ba. Ba da ba da ba da. Ya da ba da ba da. Oh sana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Oh sana bagi Raja kami. Oh sana ya da da ba ta ka ra ba da 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 ba. Ya da ba da ba. Ya da ba da. Pulihkan hati kami ya Tuhan. Pulihkan hidup kami ya Tuhan Yesus. Pulihkan keadaan kami ya Tuhan. Terus sembah Tuhan. Hadirat-Mu ya Tuhan yang memberikan kesembuhan bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Hadirat-Mu yang menolong hidup kami ya Tuhan Yesus. Hadirat-Mu yang terus bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Ketika kami percaya kepada-Mu, kami berpengharapan penuh di hadapan-Mu ya Tuhan. Oh ya Rabbah, sungguhlah Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Oh ya Rabbah, yang memberikan kami kemenangan ya Tuhan. Oh ya Rabbah, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Raja di atas segala raja. Ya Rabbah, nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah baginya. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Kudus
Yesusku, penyelamatku. Yesusku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih. Kau pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti. mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersoraklah bagi Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Tunduk ke laut bergelor, Mendengar namamu Tuhan, namamu bersuka dengan segenap hati. ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Berikan pujian tertinggi, bertepuk tangan di atas kepala. Nyatakan nyanyi. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Tunduk ke laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi bersoraklah. Dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk ke laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami bersorak-sorai bagimu ya Tuhan. Engkaulah pelindung kami, Engkaulah juru selamat kami ya Tuhan. Engkau hadir di tempat ini Tuhan, urapi kami lebih lagi ya Tuhan. Biarlah hati kami Tuhan patuh kepadamu ya Tuhan. Kami menyembah memuji Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami menaikkan doa kami ya Tuhan. Kami memohon pemeliharaan Tuhan oleh kasih setiamu yang kekal atas negeri tercinta Indonesia. Kiranya seluruh penduduk kami dilimpahi sukacita dan damai, sejahtera Tuhan, serta dikaruniai pemimpin bangsa yang bersih tangannya dan murni hatinya di hadapan Tuhan. Kami juga mengangkat, kami berdoa ya Tuhan bagi seluruh pengerja dan jemaat-Mu ya Tuhan, yang kepada tiap-tiap orang percaya dikaruniakan penyertaan roh untuk kepentingan bersama. Demikianlah kami dipenuhi Roh Kudus untuk membangun jemaat menjadi mempelai Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para pemimpin gereja di Indonesia. Kiranya Tuhan berkenan untuk terus menyertai, mengurapi pemimpin-pemimpin rohani kami dengan marifat
dan hikmat dalam menuntun umat-Mu kepada jalan-jalan Tuhan dan tanda-tanda yang ajaib. Kami juga berdoa Tuhan untuk pembangunan tempat kudus bagi Tuhan, oleh karena cinta akan rumah Tuhan, rumah persembahan secara khusus ya Tuhan. Penyelesaian Ram, kiranya Tuhan terus memenuhi kami umat-Mu dan kehendak-Mu dengan berkat langit yang terbuka untuk menyelesaikan seluruh program pembangunan rumah Bapa kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Tuhan Allah kami yang maha besar, amin. Amin, mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Kurang semangat, haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya ucapkan shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Kita percaya kita luar biasa, amin. Tapi boleh coba kasih senyum kiri kanannya, katakan engkau luar biasa. Bersukacitalah di hadapan Tuhan, amin. Sebab Tuhan akan memberikan kekuatan baru bagi setiap orang yang mencari Tuhan, amin. Sebelum kita memuji Tuhan lebih lagi, izinkan kami bertanya di tempat ini, ada berapa banyak Bapak Ibu anak-anak muda yang baru pertama kali beribadah? Boleh lambaikan tangannya tinggi. Apakah ada? Apakah ada yang baru beribadah? Kita semua adalah jemaat yang setia, amin. Mari bersama-sama kita bawa jiwa minggu depan. Haleluya. Berapa banyak yang percaya setiap kita itu punya kuasa dari Tuhan? Boleh lambaikan tangan tinggi. Kita berikan tepuk tangan, kita puji Tuhan. Sorakan haleluya. Mari bersama-sama bertepuk tangan. Bersama-sama nyatakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbunlah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kami pakai kuasa itu Tuhan untuk melayani-Mu Tuhan, memperbesar kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Lebih dahsyat lagi Bapak Ibu Saudara, dari awal nyatakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Pandang kiri kananmu, nyatakan tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Boleh bersama-sama yang tahu gerakannya, nyatakan, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Nyatakan tanda bergelombang, timbunlah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bertepuk tangan di atas kepala, nyatakan, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun
di atas dasar iman. Kami siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bersukacitalah bersama-sama dengan Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kita percaya kita pasti dibangkitkan, amin. Tuhan memulihkan setiap kita, amin. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar. Berserulah kepada Tuhan, yes, kepada Yesus. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan. Nyatakan kepada Tuhan, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Dari awal nyatakan Tuhan, Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuat. Beri mimpi bagi kami Tuhan, mimpi dan penglihatan. Kami butuh isi hati-Mu Tuhan. Iman kami bangkit Tuhan. Surga nyatakan kedatangan, bersama lambaikan kedua tanganmu. Kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus. Bersama-sama kan ada kebangkitan, kan ada kebangkitan yang besar. Kami berseru dengan segenap hati kami Tuhan, kami rindu Tuhan. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Bertepuk tangan di atas kepala sekali lagi, nyatakan, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada kemuliaan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang berseru, yang berseru kepada Yesus. Sekali lagi kami nyatakan Tuhan, kan ada kebangkitan yang besar, yang besar, negeri kami, yang berseru kepada Yesus. Dengan segenap hatimu kuat nyatakan, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Benua yang terjadi di tempat ini ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Ya dada batakara labayasi. Engkau Allah yang besar bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Engkau dahsyat bagi kami ya Tuhan. Kami ada di saat ini Tuhan, di titik yang telah Engkau nyatakan pada rancangan-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami mau ikut rencana-Mu lebih lagi ya Tuhan Yesus. Engkau dahsyat bagi kami Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa
yang maha kuasa, mulia namamu. Kami datang ya Tuhan, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Umat Tuhan yang mengasihi Tuhan, nyatakan dari awal, besar dan ajaiblah jalan-Mu. Kau Raja Tuhan, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Mari angkat kedua tanganmu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Saudara. Layaklah Kau Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah.
tangan dan sorai-sorai bagi Yesus Tuhan Raja. Yesus Tuhan, Dia Allah yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Shanna bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bu. Ina bayara la bayara sanna bayara la bu. Ina bayara la bu. Mari kita buka kedua tangan kita. Mari sembah Dia. Sanna bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bu. Kami kagum dan hormat kepadamu ya Tuhan, sebab Kau Allah yang layak dipuji, Allah yang berkuasa, Allah yang layak disembah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan dari tempat ini kami meninggikan Engkau, kami memuliakan Engkau. Rabaya sanna bayara labu. Engkau membangkitkan setiap kami, Engkau membangkitkan rohmu bagi setiap kami. Hina bayara labu. Syakara bayara labaya sanna bayara labu. Syakara bobo. Shana bayara labayara 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 labu. Shekana bayara labayara labayara. Hina bayara labayara labu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, rabaya sanna bayara labayara labayara. Ya, mengalir. Oh, rabaya sanna bayara labayara. Engkau memenuhi gerejamu. Engkau memenuhi gerejamu. Oh, ya. Oh, rabaya sanna bayara labayara 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 labu. Haleluya. Sikinna mayara labaya sanna mayara labara. Sebab Engkaulah kekuatan dan gunung batu kami, tempat perlindungan kami, menara kekuatan kami, kota benteng daripada setiap kami, kubu pertahanan kami, tempat perlindungan kami. Oh, rabaya sanna mayara labara. Namamu ditinggikan atas tempat ini ya Tuhan. Namamu diagungkan dari setiap kami. Namamu dimuliakan, dimasyurkan ya Tuhan. Oh, rabaya sanna batakara batakara barabara. Terima kasih Tuhan. Berkaryalah lebih lagi bagi setiap kami, bagi gerejamu di tempat ini ya Tuhan. Oh, rabatakan nama takara batakara batakara barabara. Hinamaya rabatakara batakara barabara. Hinamaya sanna matakara batakara barabara. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Jesus. Oh, rabatakan nama takara batakara batakara. Thank you Jesus. Nyatakan terus kuasa-Mu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Shekarabatakan nama takarabatakara. Thank you Lord. Thank you Jesus. Jikalau sebentar Tuhan kami akan merenungkan firman-Mu. Berkati setiap kami, urapi kami. Roh-Mu yang kudus memenuhi kami, memenuhi tempat ini Tuhan. Mengurapi dan memberkati kami ya Tuhan. Sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, maka setiap kami diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, kami tidak sama lagi ketika kami datang ke tempat ini. Yang mengalami beban berat, maka mereka mengalami
beban yang ringan Tuhan, karena Engkau sudah mengangkat daripada setiap kami yang dengan kelemahan datang ke tempat ini Tuhan, maka pulang dari tempat ini mendapat kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Yang sakit yang datang ke tempat ini ya Tuhan, maka pulang dari tempat ini, maka mereka akan mengalami kesembuhan, mereka mengalami pemulihan, mereka mengalami segala sesuatu yang terbaik yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami, berkati firman-Mu, berkati hamba-Mu ya Tuhan. Ela Roh Kudus yang berbicara di tengah-tengah kami lewat mulut bibir hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu. Berapa banyak yang diberkati Tuhan di tempat ini yang datang pada pagi hari ini. Haleluya. Saya bersuka cita ya. Nah, saya melihat wajah-wajah yang luar biasa di tempat ini. Saya percaya di sepanjang bulan ini kita sungguh diberkati kebenaran firman Tuhan. Lewat tema daripada keluarga besar, daripada gereja kita, GB Medan Plaza, maka setiap kita diperlengkapi terus dengan seluruh kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, tema daripada gereja kita, 3 minggu sudah disampaikan berulang-ulang di tempat ini. Ya, saya percaya itu akan terus memperkaya kehidupan kita. Nah, tema daripada gereja kita yaitu karunia roh untuk membangun jemaat atau pribadi. Nah Bapak Ibu Saudara, karunia itu kita dapatkan bukan karena kekuatan kita. Kalau bicara karunia atau karisma atau grace, ya itu sebuah pemberian. Sesuatu yang kemudian diberikan kepada orang-orang yang dikenan. Amin. Sesuatu yang kemudian diberikan cuma-cuma kepada orang-orang yang dikenan. Terlebih Tuhan sendiri, maka kepada orang yang dikenan oleh Tuhan, maka karunia daripada Tuhan sendiri yaitu karunia roh akan dianugerahkan bagi saudara dan saya. Katakan amin. Bagaimana kita kemudian berkenan sehingga karunia yang kita terima, karunia yang diberikan oleh Tuhan, karunia roh yang Tuhan anugerahkan di dalam setiap kehidupan orang yang percaya, maka mau tidak mau Bapak Ibu Saudara, supaya kita menerima karunia itu, maka mau tidak mau dalam hidup setiap kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus sendiri. Katakan amin. Kalau kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, maka saya percaya karunia itu tidak akan pernah kita terima. Karunia roh itu tidak akan pernah ada di dalam kehidupan kita. Maka mari hari-hari ini Bapak Saudara pastikan diri setiap kita sudah dipenuhi oleh rohnya Allah sendiri. Katakan amin. Coba tanya kiri kanannya, sudah terima karunia, sudah terima Roh Kudus dalam hidupmu? Amin. Nah, minggu yang lalu kita sudah merayakan hari Pentakosta. Amin. Nah, minggu yang lalu di mana kita memperingati di mana Roh Kudus dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Yesus berjanji dalam Yohanes 14 dikatakan, aku akan pergi kepada Bapa dan aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu. Maka di ayat 16 dikatakan, aku akan mengirimkan seorang penolong kepada kamu. Amin. Namanya penolong pasti lebih kuat daripada yang ditolong. Amin. Tidak pernah orang yang menolong lebih lemah daripada yang ditolong. Tentu orang yang menolong itu pasti lebih kuat dengan orang yang ditolong. Makanya Yesus berkata, aku akan mengirim seorang penolong kepada kamu. Karena apa? Tuhan mengerti, Yesus mengerti, saudara dan saya, manusia kita itu lemah. Manusia kita, daging kita itu terbatas adanya. Tetapi ketika ada seorang penolong yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita, yang ada senantiasa di tengah-tengah kehidupan kita, maka saya percaya saudara akan dimampukan. Karena apa? Ada seorang penolong dalam kehidupan kita. Alkitab berkata dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas siapa? Siapa Bapak Saudara?
Firman Tuhan katakan ke atas kamu. Kepada siapa Yesus berbicara? Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Yesus berbicara bukan kepada orang banyak. Yesus berbicara kepada orang yang mengenal Dia. Orang yang mengikut Yesus. Orang yang senantiasa sehari-hari ada bersama-sama dengan Yesus. Nah, untuk itu Bapak Saudara, Yesus berbicara hari ini kepada setiap kita yang memastikan diri kita bersama-sama dengan Yesus setiap hari. Gak ada amin? Bisa dipastikan setiap hari kita bersama Yesus? Ah, masa? Tadi pagi baca Alkitab enggak? Doa enggak? Yakin? Kayaknya enggak meyakinkan jawabannya. Kita harus memastikan diri kita bersama-sama dengan Yesus. Makanya katakan, kamu akan menerima kuasa. Orang yang bersama-sama dengan Yesus akan menerima kuasa. Makanya hari ini, setiap hari, kita harus memastikan diri kita bersama-sama dengan Yesus. Bagaimana kita memastikan diri kita bersama-sama dengan Yesus? Alkitab berkata firman pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Ketika kita senantiasa bersekutu dengan firman itu sendiri, maka saudara dan saya kita sedang memastikan diri kita setiap waktu, setiap saat bersama-sama dengan Yesus. Katakan amin. Maka firman ini berlaku bagi kita semua. Orang yang memastikan diri ada bersama-sama dengan Yesus, maka dikatakan kamu, maka kita berkata saya akan menerima kuasa. Katakan amin. Katakan saya akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas aku. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, pastikan diri kita bersama-sama dengan Yesus, maka Yesus berkata kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Rohnya sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Pastikan roh yang sama itu ada dalam setiap kita. Roh Kudus bukan roh kudis. Amin. Pastikan yang turun dalam kehidupan kita. Pastikan roh yang ada di dalam kita adalah Roh Kudus, Roh Allah. Bukan roh yang kudis. Amin. Sehingga apa saudara? Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka di dalam hidupnya akan Tuhan anugerahkan, dikatakan karunia-karunia-Nya. Amin. Karena karunia inilah yang kemudian dipakai Bapak Ibu Saudara. Karunia-karunia dari roh. Karunia-karunia dari Allah itu sendiri yang akan Tuhan pergunakan. Tuhan kemudian pakai setiap orang yang bersama-sama dengan Yesus untuk berjalan bersama-sama. Untuk kuat bersama-sama. Untuk melewati segala persoalan, segala tantangan, segala apa yang kemudian kita alami di depan kita. Amin. Karunia-karunia ini. Kalau kita baca nanti semuanya dipergunakan untuk apa? Untuk membangun jemaatkah atau membangun diri kita sendiri? Nah, tergantung kita nanti. Kalau kita membangun jemaat, maka saya percaya jemaat akan diberkati. Tetapi kalau kita membangun lewat karunia yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita, kita pakai untuk membangun kejayaan diri kita sendiri, kemakmuran, kehebatan, ataupun kemudian menjadi sesuatu yang menjadi wah di hadapan orang lain, saya percaya itu akan berjalan kepada kebinasaan. Tetapi saya berdoa hari ini kita belajar semuanya, jikalau kita dipenuhi Roh Kudus, maka saya percaya karunia-Nya akan bekerja di dalam setiap kita untuk membangun satu dengan yang lain. Katakan amin. Nah, di ayat dalam firman Tuhan 1 Korintus 12 ayat yang ke-7 dan 1 Korintus 14 ayat 12. Dikatakan begini, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Di dalam 1 Korintus 14 dikatakan, demikian pula dengan kamu.
Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Nah ini Bapak Saudara, kalau kita nanti lihat Bapak Saudara Efesus ya, Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-11, Roma 12 ayat 6 sampai dengan 8, kemudian 1 Korintus 12 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Nah ini tentang karunia. Ya, ada karunia 5 jawatan, ada 7 karunia pelayanan, ada 9 karunia roh. Nah ini semuanya dipakai untuk apa? Untuk membangun. Karunia-karunia yang Tuhan anugerahkan di dalam setiap kehidupan orang yang bersama-sama dengan Kristus, maka karunia-karunia ini dipakai untuk apa? Untuk membangun. Kalau kita melihat Bapak Saudara karunia rasul, maka itu tuh membangun sebuah jemaat. Ya. Rasul-rasul yang pertama itu kemudian membangun, mendirikan jemaat-jemaat sehingga sampai hari ini ada jemaat Tuhan. Dan sampai hari ini ada jemaat Tuhan di tempat ini yang terus bertambah dan akan terus memperbesar kapasitasnya. Amin. Nah itu, kalau tidak ada rasul, kalau tidak ada gembala yang kemudian menggembalakan, kalau tidak ada guru yang mengajar firman Tuhan, bagaimana kita kemudian dibangun? Kerohanian kita dibangun kalau tidak ada seorang nabi yang kemudian menegur kehidupan kita ketika kita berbuat salah. Maka saya percaya kita tidak akan terbangun. Demikian juga dengan halnya karunia-karunia pelayanan dan karunia Roh Kudus. Ada hikmat yang kemudian membawa kita dari sesuatu yang kita tidak mengerti. Tuhan bawa kita lewat karunia rohnya. Sehingga apa? Apa yang tidak kita mengerti, Tuhan singkapkan. Amin. Tuhan bukakan bagi setiap kita. Yang tadinya kita tidak mengerti. Yang tadinya kita tidak tahu. Ketika kita berdoa, ketika kita dipenuhi dengan hikmat Tuhan, maka kita kemudian tahu apa yang harus kita kerjakan. Apa yang harus kita lakukan. Kemudian ada karunia-karunia yang lain, pengetahuan, ada karunia iman. Bapak Saudara, ini penting dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Sebagai contoh karunia iman, itu untuk membuat kita percaya kepada sesuatu yang belum pernah kita lihat. Belum terjadi tetapi kita harapkan itu terjadi. Kita belum sembuh hari ini tetapi kita percaya dengan iman maka kita akan sembuh. Dan kita percaya ketika pun kita tidak sembuh kita akan tetap percaya kepada Tuhan. Siapa yang bisa kira-kira? Ketika Sadrak, Mesak dan Abednego diperhadapkan kepada sesuatu yang kemudian mempertahankan imannya. Dan ketika diperhadapkan kepada dapur perapian yang dipanaskan berkali-kali Bapak Ibu Saudara. Maka di depan dia ada kematian yang kemudian menanti. Tapi apa kemudian dikatakan Sadrak, Mesak dan Abednego? Tuanku Raja, kalaupun Tuhan kami sanggup menolong, dia akan melepaskan kami dari tangan Tuanku. Tapi kalaupun tidak, dengar Tuanku. Kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan itu. Konsekuensinya apa? Masuk dapur api. Mereka punya iman meskipun mereka tidak melihat pertolongan itu, tapi mereka percaya Tuhan menolong. Walaupun mungkin mereka akan masuk ke dalam dapur api, pada waktu itu mereka tidak melihat pertolongan Tuhan, tapi dalam keyakinan mereka, dalam iman mereka, mereka tetap percaya Tuhan pasti menolong. Nah, apa yang terjadi ketika Sadrak, Mesak dan Abednego dicampakkan? Dicatat dalam Alkitab, yang membawa, Bapak Saudara, garis bawahi, yang mengusung dikatakan itu terbakar mati. Tetapi apa yang terjadi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego ketika dicampakkan ke dalam perapian? Maka pada waktu mereka ada di tengah-tengah api yang begitu panas, maka dikatakan ada 4 yang mukanya dikatakan yang keempat itu seperti anak dewa. Maka dibutuhkan karunia untuk kemudian beriman, mempercayai sesuatu yang belum kita lihat. Untuk apa? Untuk kita kuat menjalani kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Katakan amin.
Berapa banyak yang merindukan karunia-karunia Tuhan di tempat ini. Amin. Beritahu samping kiri kanan, ayo berjuang, ayo rindukan supaya karunia-karunia itu engkau miliki dan engkau mendapatkannya hari-hari ini. Amin. Yang dulu, apa ini? Coba F. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh telah kau sediakan, kau curahkan berkat limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus. Amin. Maka Bapak Saudara, lewat karunia yang Tuhan beri dalam kehidupan kita, apa yang kita tidak mengerti. Maka ketika karunia Tuhan, karunia roh itu diberikan dalam kehidupan kita, maka Tuhan bukakan hal-hal yang baru, hal-hal yang kita tidak mengerti, hal-hal yang kita tidak pahami, sesuatu yang belum kita lihat. Tuhan berikan sesuatu yang memastikan diri kita untuk apa? Untuk memperolehnya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, untuk itu mari ya, biarlah setiap kita hari-hari ini ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka karunia itu bekerja dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan semuanya itu kita pergunakan untuk membangun jemaat Tuhan, membangun gereja Tuhan, membangun komunitas di mana kita kemudian tertanam. Sehingga apa? Sehingga satu dengan yang lain itu mengalami satu pertumbuhan. Satu dengan yang lain itu mengalami terobosan-terobosan iman. Amin. Karena apa? Saling menguatkan satu dengan yang lain. Saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Nah Bapak Ibu Saudara, di Alkitab ada beberapa contoh yang kemudian yang Tuhan anugerahkan karunia Tuhan dalam kehidupannya. Ada karunia-karunia roh yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya, tetapi dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri. Nah nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca dalam Bilangan pasal yang ke-22 sampai 24 itu berbicara tentang Bileam. Bileam itu seorang yang dipenuhi dengan hikmat Tuhan, seorang yang dipenuhi dengan roh Tuhan. Sehingga apa? Kalau kita baca nanti Bapak Ibu Saudara, maka dicatat di sana dikatakan Bileam itu ketika dia berkata maka itu terjadi, dikatakan. Sesuatu yang kemudian disampaikannya, dinubuatkannya, didoakannya itu terjadi. Sehingga Barak itu kemudian ketika orang Israel keluar dari Mesir, nah kerajaan-kerajaan yang ada di sana itu kemudian mengalami kegentaran. Sesuatu yang kemudian mendatangkan ketakutan bagi mereka. Karena apa? Ketika orang Israel kemudian berperang dengan bangsa-bangsa yang ada di depannya, maka mereka kalah semuanya. Sehingga Balak itu kemudian takut dan cemas dan kemudian tahu. Ada Bileam yang kemudian ketika dia bernubuat, ketika dia berdoa, itu terjadi. Maka dia kemudian suruh panglimanya, suruh tentara-tentaranya untuk memanggil Bileam. Supaya apa? Supaya ketika dia berdoa, dia mengutuki orang-orang Israel, maka orang-orang Israel akan kalah. Dengan imbalan, dengan iming-iming apa? Uang. Balak berkata, kami akan memberikan apa yang engkau mau.
Tetapi engkau harus mengutuk orang-orang Israel. Nah ini yang kemudian cilaka Bapak Ibu Saudara. Nah seringkali yang kemudian kita lihat hari-hari ini Tuhan menganugerahkan karunia-Nya kepada hamba-hamba Tuhan. Kepada orang-orang yang Tuhan percayakan untuk apa? Untuk membangun sebenarnya, tetapi apa? Tetapi dipakai untuk kemuliaan sendiri. Dipakai untuk apa? Untuk meraup keuntungan sendiri. Dengan label pelayanan, dengan label firman Tuhan yang kemudian disampaikan, dengan label karunia. Mungkin dia berdoa tentang kesembuhan. Mungkin dia berbicara, bernubuat kepada seseorang. Kemudian mengharapkan imbalan. Nah hal yang sama juga terjadi pada waktu kemudian ada seorang penyihir yang kemudian bertobat. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19, seorang bernama Simon. Nah maka ketika Simon ini kemudian bertobat dan kemudian melihat rasul-rasul ketika menumpangkan tangan kepada orang-orang yang ada di sana. Dan Simon melihat ketika rasul-rasul menumpangkan tangan kepada jemaat Tuhan, maka jemaat Tuhan penuh dengan Roh Kudus. Maka Simon berkata, ya, boleh slide-nya next ya. Dikatakan di ayat yang ke-18 19, ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan, next ya di slide berikutnya. Ia menawarkan apa? Uang dikatakan. Ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima apa? Roh Kudus. Nah ini Simon pikir karunia yang Tuhan percayakan bagi rasul-rasul itu sesuatu yang kemudian dapat dibayar. Kalau aku bayar, mintalah, berikan aku kuasa itu. Dia tidak mengerti karunia itu adalah sesuatu yang kemudian diberikan Tuhan kepada orang yang bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Nah ini gambaran-gambaran kemudian orang-orang yang kemudian diberikan karunia. Tetapi Bapak Saudara, saya mengajak setiap kita, biarlah ketika Tuhan menganugerahkan karunia-karunia rohnya dalam kehidupan kita, maka biarlah itu kita pakai untuk membangun satu dengan yang lain. Amin. Mari ya, pergunakan karunia roh dengan baik. Nah ada satu kisah Bapak Ibu Saudara di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-25. Nah, ini udah sering kita baca, udah sering kita dengar. Perumpamaan tentang talenta. Nah di ayat yang ke-14 dikatakan hal kerajaan surga seumpama, ya dikatakan seseorang yang kemudian akan berangkat jauh. Ya, mempercayakan hartanya. Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14 dikatakan, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Garis bawahi Bapak Saudara, hal kerajaan surga. Saya percaya dalam kehidupan kita, orang-orang yang dipenuhi, yang bersama-sama dengan Tuhan, ya Alkitab berbicara bahwasanya ketika kita menghadirkan Tuhan itu berbicara tentang menghadirkan kerajaan surga di sana. Amin. Ya. Nah dikatakan hal kerajaan surga seumpama. Maka setiap kita juga Bapak Saudara akan masuk dibawa ke dalam kerajaan surga. Ending daripada kehidupan kita dalam dunia ini itu berujung dalam kerajaan surga dikatakan. Sehingga apa? Perumpamaan inilah perumpamaan tentang kehidupan kita di akhir zaman. Saudara dan saya, Bapak yang empunya harta itu dikatakan sudah pergi.
Ya, pergi dikatakan keluar kota. Dan dia berjanji dalam Yohanes 14, aku akan pergi dikatakan ke rumah Bapa. Ini gambaran Tuhan itu sendiri diberikan lewat Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14. Hartanya, mempercayakan hartanya. Bukankah Tuhan berjanji kalau aku pergi, aku tidak akan meninggalkan kamu seorang diri. Aku akan mengirim seorang penolong. Kata berbicara harta itu kepunyaan milik Bapak Ibu Saudara. Maka Yesus berkata, aku akan mengirim seorang penolong, yaitu Roh. Bukankah rohnya itu adalah milik Allah sendiri? Roh Kudus punya Allah sendiri. Yang kemudian dijanjikan, maka dikatakan di dalam perumpamaan talenta ini, maka diberikan dikatakan 5. Ada 2, ada 1. Maka harta milik yang dipunyai oleh Bapa di surga itu diberikan kepada saudara dan saya melalui perumpamaan ini. Yaitu rohnya yang dianugerahkan kepada setiap orang yang percaya. Ketika rohnya, harta miliknya dianugerahkan kepada setiap kita, maka Tuhan mempercayakan karunia-Nya. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Nah, semuanya diberikan kepada 3 hambanya ini. Maka Bapak Saudara, yang pertama dan kedua yang punya 5 dan 2 talenta itu kemudian menjalankannya. Tapi dicatat yang ketiga, di ayat 18 dikatakan apa? Ayat 18 dikatakan, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu apa? Menyembunyikan uang tuannya itu. Menyembunyikan uang tuannya itu. Nah, hamba yang memiliki 1 talenta ini kemudian yang dikaruniakan oleh Tuhan, dia tidak melipat gandakan. Apa yang dilakukannya dikatakan menyembunyikan. Nah, seseorang yang kemudian menyembunyikan ya talenta karunianya, yang tidak menjalankannya, tidak mengembangkannya, maka dikategorikan adalah seorang hamba yang jahat dan malas. Tuhan tadi sudah menganugerahkan harta miliknya kepada setiap kita lewat Roh Kudus. Roh Kudus yang bermanifestasi lewat karunia-karunia-Nya. Mungkin kita karunia mengajar Tuhan sudah beri kepada kita. Tapi kita seperti yang punya 1 talenta, kita enggak mau mengajar. Kita punya karunia untuk mengajar anak sekolah minggu. Tapi enggak lah, aku enggak bisa. Aku kan enggak mampu. Tuhan anugerahkan karunia kita untuk apa? Untuk berdoa. Tuhan karuniakan bagi kita untuk apa? Untuk bernyanyi, bermain musik, segala sesuatu untuk apa? Untuk membangun jemaat. Tapi kita tidak mau. Kita sama seperti orang yang punya 1 talenta. Kita sedang menggali lubang dan menyembunyikan karunia Tuhan itu sendiri. Maka kategori orang yang kemudian menyembunyikan talenta atau karunia itu dikatakan hamba yang jahat dan malas. Saya berdoa di tempat ini tidak ada hamba yang jahat dan malas. Coba lihat kiri kanannya, ada enggak ciri-cirinya? Rajin semua ya. Haleluya. Tepuk tangan dulu kalau rajin semua untuk Tuhan kita. Mari jangan kita menjadi hamba yang jahat dan malas. Karena apa? Hamba yang jahat dan malas bagiannya dikatakan di ayat yang ke-30. Hamba yang jahat dan malas bagiannya di ayat 30 dikatakan, campakkanlah hamba yang tidak berguna itu. Artinya apa? Kalau Tuhan sudah menganugerahkan karunia-Nya bagi kita, minimal 1 dalam kehidupan kita. Karena apa? Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kepadanya dikatakan kepada tiap-tiap orang Roh mengaruniakan. Artinya apa? Kepada tiap-tiap kita minimal 1. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita minimal 1. Manifestasi karunia-Nya itu ada dalam kehidupan kita. Kalau kita menyembunyikannya, kita adalah hamba yang jahat dan malas. Dan bagiannya hamba yang tidak berguna, dikatakan dicampakkan ke dalam apa? Kegelapan yang paling gelap. Saya nggak tahu seperti apa itu. Mati lampu aja, kita udah nggak lihat apa-apa Bapak Saudara.
Dikatakan kegelapan yang paling gelap. Oh, nggak bisa bayangkan. Dan nggak mau bayangkan Bapak Saudara. Ya, karena apa? Bagian kita bukan di situ. Amin. Bagian kita bukan di tempat yang gelap, ya, kegelapan yang paling gelap di tempat kita, di tempat yang terang dari yang paling terang. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Nah, untuk itu Bapak Saudara, ya, maka apa yang kemudian kita lakukan? Ya, apa yang kemudian kita kerjakan? Pergunakan karunia itu dengan baik. Amin. Beritahu kiri kanan, pergunakan karunia itu dengan baik. Kalau kamu punya satu, pergunakan itu. Amin. Ya, pergunakan. Ya. Kalau kita kemudian melihat Bapak Ibu Saudara di ayat yang ke-25, pasal 25 ayat yang ke-16, maka dikatakan begini, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Nah, ini yang harus kita kerjakan. Pergunakan dengan baik. Bagaimana caranya? Dikatakan segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Nah, jangan salah mengartikan Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Banyak orang yang kemudian salah mengartikan ini. Ya, mohon maaf. Jangan sampai salah. Karena apa? Ada orang yang kemudian dengan dalih ini kemudian membungakan uang. Kenapa dikatakan menjalankan uang itu? Ya, dikatakan yang 5 dapat 5. 100% gitu kan. Ada kan yang sampai mencekik. Jangan sampai, ini jangan salah ya. Kata dikatakan di sana menjalankan itu ergazum. Ya, ergazume ya. Ergazume itu dikatakan to work. Ya, to work atau do work ataupun work out ya. Nah, anak saya yang paling besar seringkali work out. Ya, karena apa? Sebenarnya dia tidak terlalu gemuk gitu ya. Kemarin dia 56, masih kelas 3 SMP. 56 timbangannya. Dan tingginya itu 156, 155. Seharusnya masih ideal. Tapi tahulah anak-anak sekarang sedikit ini sudah tidak percaya diri. Saya pun bingung gitu ya. Padahal saya bilang idealnya kurangi 100, itu ukuran berat badan kita. Tinggi kita kurangi 100, itulah berat badan kita. Tapi dia nggak percaya gitu. Jadi setiap sore, setiap workout, latihan terus. Ya, nanti senam di kamar sendiri pakai musik. Saya kadang-kadang bingung gitu. Ya. Dan alhasil memang turun Bapak Ibu Saudara. Dari 56 jadi 48. Tapi saya bilang saya tidak suka badan kakak seperti itu. Kenapa? Mungkin karena anak kita gitu kan, karena anak kita. Ya. Nah, apa yang kemudian pesan yang kemudian kita dapat dari sini? Workout, kata workout itu diterjemahkan kata workout salah satu. Workout itu latihan. Ya. Latihan untuk apa? Mendapatkan sesuatu. Maka itu menjalankan artinya apa? Kita melatih diri kita untuk mendapatkan sesuatu. Dari apa yang kita miliki. Apa yang dianugerahkan oleh Tuhan supaya apa? Supaya kita mendapatkan sesuatu yang kita harapkan. Yang ideal menurut kita. Amin. Nah, itulah yang diharapkan oleh Tuhan sang pemilik karunia itu di dalam kehidupan kita. Kita harus mengusahakannya, mengerjakannya, melatihnya. Mungkin kita pada saat berlatih kita nggak berhasil. Tapi mari jangan berlarut-larut. Jangan kemudian berhenti dan kemudian menyimpan karunia itu. Ketika kita menjalankannya, kita mengusahakannya, ketika kita melipat gandakannya, pasti ada masalah. Pasti Bapak Ibu Saudara. Tetapi mari jangan berhenti. Teruslah work out dikatakan. Teruslah bekerja. Teruslah berlatih. Teruslah kemudian membuat sesuatu itu supaya apa? Supaya sesuatu yang kemudian kita harapkan atau Tuhan harapkan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Sehingga apa? Sehingga satu karunia, satu talenta itu kemudian menghasilkan karunia yang lain. Amin. Sehingga hasil daripada karunia itu maka dikatakan itu kemudian apa? Kemudian membangun untuk kepentingan bersama. Saya percaya ketika kita satu dengan yang lain berlatih.
satu dengan yang lain, kita berlatih di dalam gereja ini. Kita mungkin belum mumpuni dalam karunia itu, tapi kita terus mengasah diri kita, berlatih. Karena apa? Karena yang lain tidak bisa. Maka kita berlatih, mungkin pemain musik tidak ada. Tapi kita punya karunia bermain musik dengan yang sederhana. Tetapi mari kita terus berlatih. Supaya apa? Supaya ibadah kita berlangsung dengan baik. Supaya jemaat itu kemudian ketika datang beribadah, kita dapat melompat bersorak dengan apa? Dengan alunan musik yang kemudian merdu kita dengar. Sehingga apa? Saudara dan saya datang ke tempat ini penuh dengan semangat dan gairah. Katakan amin. Amin. Ketika kita memikirkan hari ini dan kita bekerja bersama-sama. Bekerja melatih diri kita untuk apa? Untuk menghasilkan karunia itu. Maka saya percaya Tuhan akan terus memperlengkapi saudara dan saya. Sehingga apa yang kita miliki karunia Tuhan yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Maka itu dikatakan akan membangun jemaat dan untuk apa? Kepentingan bersama. Biarlah firman Tuhan ini kemudian menguatkan setiap kita pulang dari tempat ini. Mari kita minta Tuhan memenuhi kita dengan rohnya. Dan rohnya itu bermanifestasi lewat karunia yang Tuhan anugerahkan dalam hidup saudara. Untuk apa? Untuk saling membangun satu dengan lain. Saya percaya Tuhan disenangkan. Kalau Tuhan disenangkan dikatakan hambaku yang apa? Yang baik dan setia. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Amin. Berapa banyak yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau berkata itu seperti itu dalam setiap kita. Dikatakan ketika kita work out. Ketika kita mengusahakannya karunia itu. Maka Tuhan berkata. Hambaku yang baik dan setia. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Berapa banyak rindu Tuhan katakan itu kepada setiap kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Oh rabataka. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Oh haleluya. Tuhan terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Yang akan terus membangun kehidupan kami. Memperlengkapi kehidupan kami. Sehingga kami Tuhan hari ini bukan lagi menjadi hamba yang jahat dan malas. Tetapi setiap kami menjadi hamba yang taat dan setia. Hamba yang baik dan setia. Yang mengusahakan, yang mengerjakan, yang melipat gandakan karunia-karunia yang Tuhan percayakan, anugerahkan di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga Tuhan mendapati kami hamba yang baik dan setia. Dan Tuhan berkata bagi setiap kami, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus, hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi Roh Kudus tidak pernah berhenti berbicara bagi setiap kami. Roh-Mu akan terus bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Kami pulang dari tempat ini membawa anugerah dan karunia-karunia daripada Roh Kudus. Pulang ke tempat kami masing-masing. Sehingga kami Tuhan boleh saling membangun, saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Sehingga gereja Tuhan itu akan terus bertumbuh dan memenangkan banyak jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Yang diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak setiap kita yang diberkati melalui firman Tuhan, boleh lambaikan tangannya tinggi. Haleluya, puji Tuhan. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara kita akan mempersiapkan persembahan kita. Dan kita akan mendengarkan warta untuk sepanjang minggu ini dari multimedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, Rasul, Nabi, Penginjil, Gembala dan Pengajar, inilah 5 jawatan dalam gereja. Dan saat ini bersama saya Mega Cholia akan menyampaikan seputar informasi kegiatan di gereja kita. Berikut informasinya. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Departemen Pembangunan kembali menginformasikan progres pembangunan rumah Tuhan, yakni House of Sacrifice. Puji Tuhan, saat ini proses pembangunan gereja berjalan dengan baik. Kami sungguh percaya bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi setiap orang yang percaya padanya.
satu persatu sedang dalam proses penyelesaian, yaitu Ringbim, Siri Fasad, Rumah Doa Jabu Bolon, Rumah Doa Tionghoa, dan saat ini sedang dalam tahap pembangunan rem. Pembangunan rem bertujuan untuk mempermudah akses jemaat menuju ruang utama ibadah, baik pejalan kaki ataupun kendaraan, dan dapat digunakan sebagai lokasi drop-off. Pembangunan rem akan berjalan kurang lebih selama 3 bulan dengan dana sekitar 10 miliar. Mohon maaf jika beberapa bulan ke depan akses jalan Bapak Ibu terkendala menuju ruang Zaitun. Filipi 1 ayat 27, kebenaran firman Tuhan ini menuntun kita untuk tetap teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa, berjuang untuk pembangunan rumah Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui pekerjaannya yang besar. Untuk itu, gereja mengajak setiap cabang dalam dan luar kota kembali memperkuat gotong royong. Marilah bersama-sama kita menyelesaikan tugas ini dengan sukacita. Bagi Bapak Ibu yang terdorong untuk mendukung pembangunan rem, dapat memasukkan persembahan ke dalam amplop pembangunan atau dengan menuliskan keterangan pembangunan dan memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan pembangunan yang telah disediakan oleh gereja masing-masing, dan dapat juga mentransfer ke nomor rekening pembangunan atau men-scan QR Code berikut ini dengan menambahkan kode unik gereja masing-masing pada akhir nominal yang ingin Bapak Ibu berikan. Nomor kode unik cabang dapat Bapak Ibu lihat dalam daftar berikut ini. Demikian informasi pembangunan kali ini. Keluaran 35 ayat 21, sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus itu. Tuhan Yesus memberkati. Akan diadakan pertemuan Departemen Musik pada hari Selasa 28 Mei 2024 pukul 19 WIB di GBI Tabernacle of David yang akan dilayani oleh Gembala Pembina Bapak Pendeta Bambang Yonan. Bagi seluruh imam-imam musik seperti WL, musisi, singer, tamborin, soundman, multimedia, dan stage crew keluarga besar GBI Medan Plaza dalam dan luar kota diharapkan hadir. Pertemuan musik ini wajib bagi seluruh anggota Departemen Musik yang melayani di keluarga besar GBI Medan Plaza. Bagi jemaat yang memiliki talenta bernyanyi dan rindu melayani sebagai worship leader dan singer, mari ikuti audisinya yang diundur menjadi hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 pukul 18 WIB bertempat di ruang TJ 2 dan 3 GBI Rumah Persembahan. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Miss Derta Purba di nomor berikut ini. Audisi ini gratis dan terbuka untuk umum. Puji Tuhan, kami menginformasikan penambahan sesi ibadah GBI Medan Mall di Gedung Medan Mall lantai 5. Jadwal ibadah berlaku mulai 2 Juni 2024 dengan jadwal sebagai berikut. Sesi pertama pukul 10 WIB dan sesi kedua pukul 17.30 WIB yang disertai juga dengan ibadah anak atau sekolah minggu. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara beribadah di GBI Medan Mall. Kehidupan orientasi melayani atau KOM adalah wadah yang disiapkan bagi jemaat untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan hingga menjadi para pelayan yang diurapi. Ada beberapa tingkatan kelas yaitu KOM seri 100, seri 200, dan seri 300. Nah, kali ini akan segera dibuka kelas KOM seri 100 online yang akan dimulai tanggal 25 Juni 2024. Diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pukul 18 sampai 20 WIB. KOM seri 100 yaitu Pencari Tuhan ditujukan bagi seluruh jemaat yang rindu untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Miss Peri Spayung di nomor berikut ini. Kelas KOM ini gratis dan terbuka untuk umum.
kami sampaikan bahwa pelayanan doa, pastoral, konseling atau informasi seputar pelayanan tetap ada 24 jam dan kami siap melayani Bapak Ibu dengan menghubungi call center gereja di nomor telepon 0811 6158 889 dan 0811 6171 122. Untuk informasi selengkapnya, dapat juga memfollow atau mengikuti Facebook dan Instagram gereja kita dengan nama akun Keluarga Besar GBI Medan Plaza. Dan kami menginformasikan bahwa Instagram dengan nama GBI Rumah Persembahan saat ini adalah akun resmi Instagram gereja kita. Roma 8 ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Percayalah, Allah itu setia dan penuh kasih sayang. Bapak Ibu, mari hampiri Tuhan dengan ketulusan hati kita. Demikian warta tambahan yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada pengkhotbah kita Bapak Pendeta Poltak yang telah memberkati ibadah pada hari ini dengan firman Tuhan yang luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati berlimpah-limpah dengan kekuatan yang baru. Berikut beberapa pengumuman untuk kita. Jemaat yang bertumbuh adalah jemaat yang mengalami kemenangan dalam Tuhan. Untuk itu setiap jemaat diminta bergabung dalam salah satu kelompok FA atau Family Altar yang ada. Ibadah FA 01 dilaksanakan setiap hari Kamis di rumah Bapak Edward di Jalan Tamrin nomor 3 pukul 19 WIB. Ibadah FA 02 di GBI Stomo Tower dilaksanakan setiap minggu kedua pada hari Jumat pukul 18.30 WIB bertempat di ruangan ibadah ini. Bagi saudara yang membutuhkan layanan pastoral seperti baptisan, dukungan doa, kunjungan, penghiburan, dan lain-lain, dipersilakan untuk menghubungi para pelayan Tuhan atau dengan Bapak Edward di nomor handphone 0813 6545 4703. Jemaat yang rindu memberikan persembahan via transfer dapat melakukannya ke rekening Jemaat GBI Stomo Tower dengan nomor rekening 546 041 9176 Bank BCA. Jemaat dapat menyaksikan ulang ibadah GBI Stomo Tower melalui media sosial YouTube GBI Stomo Tower. Jemaat juga dapat like, subscribe, serta membagikannya untuk menyebarkan firman Tuhan. Bagi jemaat yang rindu menabur untuk pembangunan rem di GBI Rumah Persembahan agar dapat menambahkan kode unik 140 di jumlah yang ditransfer untuk kode GBI Stomo Tower atau dapat di-scan barcode di banner dekat pintu. Gedung Sutomo Tower menerapkan peraturan dilarang merokok. Selain itu, jemaat diharapkan untuk menjaga kebersihan tempat ibadah dan sekitarnya, serta tidak membunyikan handphone selama ibadah. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Warta tambahan untuk setiap kita bagi anak-anak muda yang rindu melayani di bidang multimedia. Pada hari Jumat ini kita akan mengadakan training. Bagi anak-anak muda yang rindu untuk melayani, boleh bersama-sama datang pada hari Jumat pukul 4 sore di tempat ini. Baik, mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan tutup ibadah kita di dalam doa. Saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu yang Kau curahkan pada hari ini ya Bapa. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah Engkau kirimkan ke tempat ini ya Bapa. Bapak Poltasian ya Bapa. Kiranya ya Bapa, penyertaan-Mu selalu menyertai hamba-Mu ini dimanapun dia berada ya Bapa. Hikmat, marifat, visi, misi yang terbaik Engkau curahkan bagi hamba-Mu ini ya Bapa. Dalam pelayanannya dimanapun ya Bapa, Engkau sertai dengan tanda-tanda yang lebih ajaib lagi ya Bapa. Kau berkati apapun yang dia usahakan ya Bapa, berhasil dan beruntung. Perlindungan-Mu maha sempurna ya Bapa, dari istri dan anak-anaknya, dari hamba-Mu ini Kau lingkupi dengan keajaiban. Dengan darah Tuhan Yesus Kau jaga hamba-Mu ini ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa untuk setiap hamba-Mu yang ada, gembala kami ya Bapa yang ada di pusat ya Bapa.
Bapak Insinyur Niko, dan seluruh tim yang ada ya Bapak. Dan Gembala Senior Pastor kami ya Bapak, Bapak Erbang Banyonan, Gembala Sidang kami Bapak Daniel Edith Prajetno, dan Asosiat Pastor kami Bapak Johnson Lase dan Bapak Ferry Joshua. Dan juga Gembala kami ada di tempat ini, Bapak Pendeta Dr. Andrew Tobing ya Bapak. Kiranya ya Bapak, perlindungan-Mu yang sempurna buat hamba-hamba-Mu, visi dan misi yang terbaik Engkau curahkan kepada hamba-Mu, kesehatan yang berlimpah-limpah Engkau curahkan kepada hamba-Mu ya Bapak. Tak lupa kami doakan untuk istri dan anak-anak mereka ya Bapak, bahwasanya mereka dalam penjagaan tangan-Mu ya Bapak. Kau tutup mengukus mereka dengan darah Tuhan Yesus ya Bapak. Kami percaya ya Bapa, bahwasanya kasih setiamu selalu Engkau curahkan pada hamba-hambamu ini ya Bapa. Kami percaya di bawah tuntunan hambamu ini ya Bapa, maka setiap gereja ya Bapa akan terjadi pelipat gandaan ya Bapa, akan terjadi penuaian ya Bapa. Bukankah Engkau mengatakan ya Bapa, jadikan semua bangsa muridku ya Bapa. Dengan ini ya Bapa, kami bersatu hati bersepakat ya Bapa, bahwasanya kami akan menjalankan amanat-Mu ya Bapa, sebagai penuai jiwa ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ya Bapa, yang pada hari ini hadir di tempat ini ya Bapa. Kiranya yang berbeban berat Engkau angkat ya Bapa, yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya yang terikat Engkau lepaskan. Bila mereka ya Bapa yang membutuhkan pertolongan ya Bapa, kami percaya tangan-Mu akan Engkau beri yang terbaik ya Bapa, pertolongan-Mu. Berkati ya Bapa tangan-tangan yang sudah memberi pada hari ini. Kiranya Kau berkati 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda ya Bapa. Apapun yang mereka usahakan berhasil dan beruntung ya Bapa. Berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati apapun yang dilakukan itu semua ya Bapa. Itu mendapatkan berkat yang luar biasa daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, kami juga berdoa ya Bapa, untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Salam, salam, salam Yerusalem. Damai sejahtera turun atas puri tembok Yerusalem. Diberkatilah puri tembok-Mu ya Bapa, Yerusalem. Dan kami percaya berkat yang dari Yerusalem itu turun buat Indonesia. Maka akan terjadi damai sejahtera yang berlimpah-limpah buat Indonesia ya Bapa. Diberkatilah negara-negara yang bertikai, supaya salem-Mu ada di dalam negara itu ya Bapa. Dan kami percaya ya Bapa, negara yang bertikai akan terjadi damai sejahtera ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, kami juga berdoa ya Bapa, untuk semua pengerja-Mu yang pada hari ini melayani-Mu ya Bapa. Kiranya Kau menambah-tambahkan ya Bapa talenta kami ya Bapa, supaya kami tidak memendamkan talenta kami di tanah, tapi kami mengangkat tinggi talenta kami sebagai pemuji dan penyembah kepada-Mu ya Bapa. Biar Kau tambah-tambahkan kami, Kau pakai kami seluar biasa mungkin, sesuka hati-Mu ya Bapa, untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapa, sebagai penuai-penuai jiwa yang handal ya Bapa, supaya hati-Mu disenangkan. Engkau bisa disenangkan dengan apapun yang kami perbuat ya Bapa, karena itu demi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga memohonkan ya Bapa, penyertaan-Mu ya Bapa, untuk kami menyambut bulan yang baru ya Bapa, di bulan Juni ini. Di akhir bulan ini ya Bapa, kami percaya penyertaan-Mu selalu menyertai kami sepanjang bulan ini, hingga kami menyambut bulan yang baru, hari yang baru, karena itu penuh damai sejahtera daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami mau kembali ya Bapa
ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau menyertai kendaraan yang kami pakai, sehingga penyertaan-Mu ya Bapa selalu menyertai kami sebelum kami kembali ya Bapa. Kami rindu ya Bapa berkat yang daripada-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tanganmu, arahkan hati dan wajahmu kepada Tuhan. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang emas dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai memberkati kehidupan hari ini, esok, dan maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat siang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan, boleh memasukkannya langsung ke dalam amplop dan kotak yang tersedia di pintu keluar. Sampai berjumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan di mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu, biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan hari-Mu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar, yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru, yang berseru